Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021. Pagi ini saya ajak kita menjumpai Injil Matius pasal 20 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat manusia, kita tahu apa arti dari suatu kebesaran, apa arti dari sesuatu yang menjadi kebanggaan, suatu pujian yang kita bisa capai dan kita peroleh. Dan itu yang seringkali kita kejar dengan cara kita, dengan pemikiran kita. Tetapi kembali firman Tuhan ingatkan kepada kita, ternyata untuk menjadi besar, dia harus menjadi pelayan. Untuk menjadi terkemuka, dia harus menjadi hamba. Hal inilah yang seringkali bertentangan dengan ilmu, pengetahuan, dan teori-teori yang ada di sekitar kita. Namun Alkitab mengingatkan bahwa menjadi pelayan akan membuktikan siapa diri kita. Menjadi hamba akan membuktikan kita ini orang seperti apa. Ternyata kita melihat Yesus mengingatkan bahwa kedatangannya ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-28. Sehingga dengan cara itulah dia menjadi terbesar, dengan cara itulah dia menjadi terkemuka, bahwa Yesus menjadi sesuatu pribadi yang jauh-jauh lebih terkenal dari siapapun yang pernah ada di bawah kolong langit. Oleh sebab itu, saya teringat tentang satu kisah dari seorang sersan tentara militer Amerika. Di tengah revolusi, mereka sedang membangun proyek perumahan dan markas mereka yang sedang ditata kembali. Dalam upaya kerja itu ada seorang prajurit yang diperintah oleh seorang sersan komandannya untuk mulai memindahkan balok-balok dari suatu lokasi ke tempat pembangunan yang ada. Dan di situ sementara mereka bekerja, ada salah seorang prajurit yang sedang berusaha mengangkat sebuah balok, namun balok itu tidak mudah dipindahkan. Dan karena tidak mudah, maka dia berusaha, dia berjuang, dia cari cara. Sementara dia berusaha, lewatlah seorang dengan pakaian yang biasa melewati prajurit yang sedang berusaha mengangkat balok itu. Dan dia memberhentikan orang itu dan dia katakan, "Ayo, kamu lihat orang kerja, kamu tidak bantu. Tolong bantu saya." Dan ketika orang itu bantu, terangkatlah balok itu, dipindahkan ke tempat yang lain. Dan setelah balok itu pindah, dia bertanya kepada orang yang memerintahkan dia untuk mengangkat dan memindahkan balok-balok itu, "Siapa sesungguhnya Anda?" Dan orang itu berkata, "Saya ini prajurit militer Amerika yang sedang bertugas mempersiapkan markas dan rumah kita di sini atau asrama." Akhirnya orang yang membantu itu katakan, "Baik, siap prajurit. Kalau kamu butuh bantuan lain, jangan segan-segan menghubungi saya, Panglima tertinggi George Washington." Prajurit itu kaget. Oh, ternyata ini panglimanya yang sudah membantu dia mengangkat barang-barang. Dan akhirnya kita tahu Washington
menjadi seorang besar di Amerika, yang orang tidak segan lagi, orang tidak takut lagi, karena dia telah membuktikan selama keberadaannya, dia suka membantu, menolong orang, sehingga ini bisa jadi pelajaran buat kita, bahwa menjadi besar tidak dengan cara yang lain selain dari cara melayani. Menjadi terkemuka tidak ada cara lain yang tepat selain kita menjadi hamba. Sebab itu, dari pelajaran ini kita diingatkan bahwa jika kita ingin mencapai sesuatu, jadikanlah dirimu sebagai hamba. Jika engkau ingin mencapai suatu prestasi yang luar biasa, jadikanlah dirimu sebagai seorang pelayan, bukan untuk dilayani. Dan pasti Tuhan menolong kita untuk mencapai yang terbaik itu, karena itulah jalan yang telah ditunjukkan kepada kita untuk mencapai sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang sudah pernah ada. Sebab itu kita harus perhatikan, sebagai orang percaya, kebesaran yang sejati tidak dapat diperoleh dengan memerintah, tetapi dengan melayani. Kiranya Tuhan menolong kita sepanjang hari ini. Dalam tugas kita, dalam usaha kita, kita tidak menjadi orang yang suka memerintah bawahan kita semata. Kita tidak menjadi seorang komandan yang harus memerintah dan memaksa orang lain menjadi hamba untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Tapi marilah kita bekerja dengan melayani, bekerja dengan menghambakan diri, maka keberhasilan akan menjadi bagian kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga pagi hari ini dengan bersyukur, karena Engkau sudah mengingatkan kepada kami bahwa untuk menjadi besar, untuk menjadi mulia, kami perlu menjadi hamba. Kami perlu untuk melayani. Sebab itu tolong kami yang hari ini akan pergi bekerja, berbisnis, maupun studi, ataupun dengan kesibukan di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan tolong kami supaya kami ambil tempat yang tepat, supaya apa yang kami kerjakan itu akan membuahkan hasil, dan di dalamnya Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan-Mu sepanjang hari. Kiranya Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan dan keberadaan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Dan oleh sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi pada besok hari, ibadah secara online pada jam 8 pagi di GPD Bethesda, Makassar. Tuhan Yesus